Awalnya makhluk perkasa yang dikenal Celestial menciptakan matahari dan segala kehidupan lainnya. Tetapi suatu hari, spesies predator dipanggil Deviants muncul dan mulai menghancurkan semua yang di hadapannya. Celestial Arisham mengirim sekelompok manusia abadi yang dikenal sebagai Eternals dari planet Olympia ke bumi dengan kapalnya yang disebut Domo pada 5000 tahun sebelum Masehi. Manusia sedang memancing tiba-tiba diserang oleh Deviants dari laut. Saat itu Eternals tiba dan membantu mereka. Icarus menggunakan laser matanya melawan Deviants, Makari menggunakan kecepatannya untuk memindahkan orang. Kingo energi untuk menyerang dari jauh, sementara Athena dan Gilgamesh dengan fisiknya yang kuat, Sprite memberikan dukungan dengan ilusinya, dan Phastos melalui penemuannya yang canggih. Pertempuran sengit terjadi dan berkat kerjasama, Deviants dapat dikalahkan dan pemimpin Ayak dapat menyembuhkan luka rekan Eternals-nya. Awalnya manusia takut pada mereka, tetapi Druid mengendalikan pikiran untuk menenangkan mereka. Kemudian Cersei mengubah pisau menjadi emas menunjukkan mereka datang untuk membantu. Tahun-tahun berlalu di masa sekarang, Eternals hidup normal di antara manusia. Cersei masuk kelas di mana dia seharusnya mengajar, dan menemukan pacarnya Dain yang menggantikannya. Tiba-tiba, terjadi gempa bumi besar. Cersei meminta muridnya berlindung di bawah meja dan menggunakan kekuatannya untuk melindungi muridnya. Seekor anjing melihat sebuah Deviant keluar dari sungai dekat kota. Cersei kemudian merayakan ulang tahun Dain dengan temannya. Sprite yang telah berumur ribuan tahun menggunakan ilusi agar terlihat tua. Namun, ilusinya hilang jika seseorang menyentuhnya. Dain meminta Cersei untuk tinggal bersamanya, tetapi dia menolaknya dan mulai mencurigai apakah dia menyembunyikan sesuatu. Setelah pesta dan perjalanan pulang mereka diserang sebuah Deviant yang bernama Crow. Cersei menggunakan kekuatannya untuk menahannya, tetapi Crow berhasil melepaskan dirinya. Sprite dan Cersei membuat ilusi untuk membingungkan Crow tetapi berhasil mengetahui mana yang ilusi dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Crow menyerang Sprite, Icarus datang menyelamatkannya dan langsung melawan Deviant. Pertempuran mereka menyebabkan bus terbalik, dan Cersei segera merubahnya menjadi mawar. Semua orang kaget saat melihat dia dapat menyembuhkan lukanya sendiri, sebelum diserang Icarus dan jatuh ke sungai. Setelah itu Cersei memberitahu Dain tentang dirinya, dan dia bertanya mengapa mereka tidak pernah membantu. Cersei menjelaskan bahwa mereka diperintah untuk tidak pernah ikut campur dengan perkembangan umat manusia dan tetap di bumi setelah mengalahkan semua makhluk Deviants. Dia juga memberitahu Dain bahwa Icarus dulu adalah pasangannya. Mereka kembali ke apartemen untuk membahas munculnya Deviant dan gempa yang terjadi hingga mencapai kesimpulan bahwa mereka perlu menyatukan timnya kembali. Ini membawa kembali kenangan 575 Masehi di Babel. Umat manusia berkembang di perlindungan Eternals yang melawan Deviants setiap kali diserang dengan agresif, tetapi Eternals kerja sama membunuh mereka semua dengan cepat tanpa banyak kesulitan. Setelah pertempuran sengit berakhir, Ayak menggunakan kristalnya dan berkomunikasi dengan Arism. Dia menghormati keputusannya walaupun tidak menyetujui dengan rencananya. Arism memerintahnya untuk tidak terikat pada manusia di bumi. Setelah itu, Ayak kembali ke tempat di mana para Eternal hidup bersama manusia lainnya. Phastos menciptakan teknologi baru untuk manusia dan Sprite menghibur anak-anak dengan ilusi ciptaannya. Druid yang suka mengontrol pikiran dihentikan Makari sebab Eternal tidak seharusnya ikut campur. Sementara itu, Icarus dan Cersei menghabiskan waktunya bersama dan jatuh cinta yang pada akhirnya mereka menikah di Kekaisaran Gupta. Kembali ke masa kini mereka ke peternakan Ayak hanya untuk menemukannya mati di luar rumahnya. Sprite menangis dan menggunakan ilusi untuk mengingatnya dan menyimpulkan bahwa Crow membunuh Ayak dan menyerap kekuatannya maka bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika Cersei mendekati Ayak untuk bergabung, kristal yang diberikan kepadanya oleh Celestial keluar dan menempel pada Cersei. Dia sekilas bertemu dan mendengar pesan Arishem kalau sudah hampir waktunya tiba. Sprite menunjukkan kalau Ayak telah memilih Cersei sebagai penggantinya, tetapi Icarus masih meragukannya. Ini membawa kembali memori lain saat di Tenochtitlan, para Eternal melawan Deviants terakhir yang tersisa di bumi. Saat itu, manusia sedang perang dan Ayak tidak mengizinkan Druid menghentikan mereka. Tiba-tiba, Athena mulai merasa sakit dan kehilangan kendali dirinya. Matanya berubah dan mulai menyerang temannya. Ayak membiarkannya agar dapat mendekat dan menggunakan kekuatan pikirannya untuk membersihkan reaksi impuls aneh ini, tetapi Athena tetap menyerangnya. Gilgamesh maju dan melawannya sampai dia berhasil menjatuhkannya. Ketika bangun tanpa mengingat apapun, terungkap bahwa Athena sebenarnya sakit karena trauma dengan masa lalunya sendiri dan membuatnya gila.
Satu-satunya cara untuk menyembuhnya adalah dengan menghapus ingatannya, yang menurut Ayak itu adalah solusi terbaik demi keselamatan semua. Mereka tidak ingin kehilangan Athena dan Druig membantah dan mempertanyakan kepemimpinannya. Dia akhirnya muak dan menggunakan kekuatannya untuk menghentikan perang sambil mengatakan ke temannya satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah membunuhnya. Gilgamesh mengumumkan bahwa dia bisa menjaga Athena dan Ayak mengizinkan para Eternal untuk pergi dan hidup di antara manusia dan menemukan tujuan mereka sendiri sambil menunggu perintah Arishem. Kembali ke masa kini, mereka pergi ke Mumbai mencari Kingo, yang sekarang menjadi artis Bollywood yang terkenal. Pelayannya Karun tahu tentang dirinya yang telah bekerja puluhan tahun. Ketiganya memberitahu Kingo apa yang terjadi tetapi dia menolak untuk pergi. Namun, Karun meyakinkan Kingo untuk bergabung dan Karun menganjurkan untuk merekam semuanya menjadi dokumentasi. Mereka membawa jet pribadi Kingo ke Australia di mana Sprite mengungkapkan kekesalannya pada Kingo karena meninggalkannya. Kingo menjelaskan dia menjadi aktor berkat inspirasi yang diberikan Sprite. Saat di Australia mereka mengikuti jejak Deviant untuk menemukan Athena dan Gilgamesh di rumah mereka di pedesaan. Gilgamesh telah mahir dalam memasak dan Athena menghabiskan waktunya di sebuah pohon menggambarkan Arishem. Ketika dia melihat mereka tiba, Athena kumat dan menyerang Gilgamesh mengatakan semua orang di bumi akan segera mati. Sprite menggunakan ilusinya dan berhasil menenangkannya kembali. Cersei melihat gambar Arishem kebingungan mengapa tidak dapat menghubunginya. Tapi Gilgamesh mengingatkannya bahwa lebih penting untuk mendengarkan. Cersei menenangkan dirinya dan mengaktifkan kristal yang membuatnya muncul di depan Arishem. Dia mengatakan kepadanya bahwa pencerahan akan terjadi sambil menjelaskan tujuan Eternals. Mereka dikirim untuk mempercepat kelahiran Celestial Tiamat dan telah melakukan proses ini di planet lain sebelum bumi. Celestial muncul melalui kehidupan manusia yang diperlambat Deviant. Eternals telah menyingkirkan mereka, sekarang saatnya menghapus semua kehidupan bumi dan melahirkan Tiamat. Cersei ketakutan dengan apa yang disampaikan, Arishem mengatakan ini hanyalah siklus penciptaan Celestial baru. Dia lanjut menjelaskan bahwa Olympia tidak nyata dan Eternals hanyalah ciptaan dari dunia yang ditempa Celestial sebagai makhluk buatan. Cersei tidak dapat mengingat ini karena ingatan Eternals dihapus setiap siklus. Celestial menciptakan Deviants untuk mengatur keseimbangan kehidupan planet agar makmur, tetapi dia kehilangan kendali atas Deviants dan mereka menjadi predator. Inilah kenapa dia membuatnya agar Eternals tetap tidak bisa tua. Cersei memberitahu apa yang dia pelajari dan menyadari penyakit Athena adalah ingatan lamanya sebelum dihapus. Mereka kaget dan memutuskan untuk menemukan cara untuk menyelamatkan orang-orang di bumi. Mereka putuskan untuk mencari Druig dan memintanya untuk menguasai pikiran Tiamat. Mereka sekarang pergi ke Amazon di mana Druig tinggal di sebuah desa di mana sekelompok orang hidup dalam kedamaian. Dia tidak ingin gabung dengan mereka, merasa seluruh keberadaannya adalah kebohongan. Setelah itu Kingo mengungkapkan simpatinya kepada Sprite karena dia suka dengan Icarus tetapi tidak bisa mendekatinya dengan penampilannya yang seperti anak-anak. Sprite yang kesal menghampiri Karun dan membanting kameranya. Cersei menelpon Dein untuk memeriksanya sebelum Icarus datang dan dia tanya kenapa Icarus meninggalkannya. Sebelum menjawab, Deviant tiba-tiba menyerang dan membawanya pergi. Lebih banyak Deviant menyerang desa, sehingga Eternal segera beraksi. Cersei membentengi sebuah bangunan untuk menyembunyikan manusia, sebelum menyerang Deviants. Druig mengendalikan manusia untuk bertarung, tetapi Cersei menghentikannya dan mengirim mereka ke tempat aman. Kingo mengisi tenaganya sebelum meledakannya ke kepala Deviant. Icarus melawan Crow, yang menahannya di tanah dan menyerap kekuatannya. Gilgamesh datang membantu dan ketika mereka dalam pertempuran, Athena kehilangan akal sehatnya lagi. Gilgamesh sadar dan meninggalkan pertarungannya segera membantu Athena untuk menenangkannya. Kemudian Icarus mengejar Deviant dan menjatuhkannya di desa sebelum menembaknya dengan matanya. Salah satu dari Deviant menyerang dari Icarus dari belakang, dan Cersei datang mengejutkan semua orang dengan mengubah Deviant menjadi pohon. Gilgamesh yang melawan Crow terganggu dengan mengawasi Athena sehingga Crow membunuh dan menyerap kekuatannya. Kemudian Crow berubah bentuk menjadi mirip manusia dan bisa berbicara. Crow menuduh Eternal sebagai pembunuh, tetapi ketika Icarus muncul melawannya, dia melarikan diri. Athena bergegas ke sisi Gilgamesh, yang meninggal dalam pelukannya. Mereka membakar tubuh Gilgamesh dan Athena melempar abunya ke sungai. Druig setuju untuk bergabung dengan Eternal lainnya, tetapi kekuatannya tidak cukup kuat untuk mengendalikan Celestial, jadi mereka harus menemukan Phastos. Pada tahun 1945, tepat setelah jatuhnya bom atom, Phastos menangis kepada Ayak dan merasa menyesal karena membantu manusia berkembang dan maju dalam teknologi, hanya untuk terus saling membunuh. Disinilah dia kehilangan kepercayaan pada kemanusiaan dan memutuskan untuk meninggalkannya.
Kembali ke masa kini, mereka menemukan Fastos yang tinggal bersama pasangan dan putranya. Setelah diberitahu situasinya, Fastos menjelaskan suaminya mengembalikan keyakinannya pada kemanusiaan dan tidak mau meninggalkan keluarganya. Namun, suaminya memintanya untuk pergi jika dapat menyelamatkan keluarganya. Lalu mereka pergi ke Irak dan menggunakan kekuatan mereka untuk mengeluarkan Domo dari bawah tanah. Setelah mereka menemukan Makari yang telah tinggal dalam Domo selama ini, Fastos mengeluarkan ide untuk menggabungkan kekuatan semua Eternal dan transfer ke Druid agar dapat mengendalikan pikiran Tiamat. Kingo dan Sprite ragu dengan rencana Fastos dan memutuskan untuk gabung dengan Icarus yang juga tidak sependapat. Namun, Icarus mengatakan kepada Kingo bahwa dia bukan seperti yang dia pikirkan. Kemudian Icarus mengingat kejadian 6 hari sebelumnya. Ajax yang mengunjungi Icarus memberitahunya kelahiran Tiamat akan tiba tidak lama lagi. Setelah hidup dengan bumi, Ajax berpikir mereka tidak harus menyelesaikan misi ini karena kehidupan manusia di bumi itu indah. Icarus memberitahu Ajax kalau ada yang mau ditunjukin di Alaska. Di Danau Beku, sekelompok Deviants telah muncul kembali, dan Icarus menjelaskan bahwa beku selama berabad-abad sebelum es mulai mencair karena bumi yang memanas. Kemudian Icarus mengumumkan kalau dia setia kepada Aris dan mendorong Ajax, di mana Crow menangkap dan menyerap kekuatannya. Setelah itu, Icarus membawa Ajax kembali dan meninggalkan tubuhnya. Dalam kesedihan dia tidak bisa menahan diri dan menembakkan laser matanya. Kembali ke masa kini, Icarus beritahu Cersei bahwa dia masih mencintainya. Cersei hanya memegang tangannya. Tidak lama kemudian, kristalnya aktif yang berarti kedatangan Tiamat akan dimulai. Fastos mengirim Makari untuk menemukan sumber kemunculannya Tiamat. Dia menggunakan kecepatannya mengelilingi bumi dan menemukannya di Samudra Hindia. Tiba-tiba Icarus mengenakan baju besinya dan menyerang temannya di ruang utama sambil mengungkapkan dia telah tahu semuanya sejak di Babylon, dan tim menyadari bahwa Icarus yang membunuh Ajax. Ketika Makari kembali dengan, Icarus mencoba menyerangnya dan Kingo menerima pukulan untuknya. Tidak melihat Icarus sebagai temannya lagi, Kingo bersiap untuk menyerang, namun saat itu Sprite membantu Icarus lari dengan menggunakan ilusinya. Setelah itu, Kingo mengumumkan bahwa dia akan pergi karena menyelamatkan bumi bukan ide yang baik. Celestial yang lahir berarti planet baru juga diciptakan. Tim membutuhkan rencana baru untuk menebus anggota yang pergi, dan Druid mengingatkan Cersei mampu mengubah Deviant menjadi pohon. Namun, Cersei masih ragu dengan dirinya. Athena menjelaskan seorang pemimpin melindungi orang dicintai, dan itulah kenapa Ajax pilih Cersei. Cersei mengizinkan Fastos mengeluarkan kristal dari tubuhnya dan menggunakannya untuk kekuatan unik. Eternals pergi ke lokasi di mana Icarus memerintahkan Sprite untuk menjaga kedatangan Tiamat saat dia menyerang Domo. Athena melawan Icarus dan memberikan waktu kepada yang lain untuk mengaktifkan pikiran unik. Icarus bergegas menghentikan mereka, menembak Druid dengan lasernya kemudian menyerang kapal untuk membuatnya jatuh. Makari mulai melawan Icarus dengan sengit, sementara gunung berapi di belakang mulai meletus. Cersei lari ke gunung berapi dan sementara Athena, Fastos dan Makari bekerja sama melawan Icarus, tetapi dia terlalu kuat dan tidak dapat menghentikannya. Saat itu Crow tiba dan bergabung dengan pertarungan sambil menyerang Icarus. Namun, yang lain tidak ingin Crow menjadi lebih kuat, jadi mereka menyerangnya juga. Makari menjebaknya dan Athena menendangnya ke sebuah gua. Icarus menggunakan kesempatan ini untuk mengejar Cersei, tetapi Fastos menangkap dan mengikatnya di tanah. Di dalam gua, Crow menggunakan suara Gilgamesh untuk mengacaukan pikiran Athena yang membuatnya lengah dan Crow mengikatnya. Tepat sebelum mengambil kekuatannya, tiba-tiba Athena sadar dan segera membunuhnya. Di puncak gunung berapi Cersei terkejut melihat Ajax, dan tiba-tiba ditusuk. Ajax adalah ilusi yang dibuat oleh Sprite yang selalu cemburu pada Cersei. Dia mempersiapkan kekuatannya untuk mempercepat kelahirannya Tiamat, tetapi Druid datang dan menjatuhkannya. Tiba-tiba, terjadi gempa besar dan terlihat Tiamat mulai keluar. Cersei berdiri di atasnya dan mencoba menggunakan kekuatannya untuk menghentikannya. Saat yang bersamaan Icarus membebaskan dirinya dan mengejar Cersei. Namun dia berhenti karena teringat dengan kenangan mereka. Cersei menggunakan kesempatan ini untuk mengaktifkan pikiran Uni dan ini memperkuat kekuatannya untuk mengubah Tiamat menjadi batu. Menyadari kesalahannya, Icarus meminta maaf kepada Cersei sebelum dia terbang ke matahari membunuh dirinya sendiri. Sprite terpukul melihat dia dan dengan kekuatan Uni yang tersisa, Cersei menggunakannya untuk mengambil keabadian Sprite agar bisa menjalani kehidupan manusia normal. Setelah misi mereka selesai, Eternals berpisah sekali lagi. Athena gabung dengan Makari pergi mencari Eternals lainnya, sementara Fastos kembali ke keluarganya. Sprite mendaftar di sekolah asrama dan Kingo kembali ke filmnya. Cersei kembali dengan Dain, yang menerimanya apa adanya. Tiba-tiba Aris muncul di langit dan memanggil Cersei, Kingo dan Fastos. Mengatakan dia tahu mereka mengkhianatinya maka dibawa untuk dihakimi.